Baiklah Bapak Ibu semua, sudah 5 menit ya. Kita lanjutkan acara kita untuk masuk bab pertama yaitu Pak Suherman. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puja puji serta bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kita khusus nikmat sehat walafiat sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka syukur visi pendidikan juga yang tak kalah penting yaitu silaturahim antara kita walaupun memang pandemi di negara kita itu pada saat ini belum mereda bahkan nambah. Jakarta khususnya nambah lagi yang penting lagi. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu menjelang pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ani selaku Kabid. Saya hormati juga Bapak Kasih, juga seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Yang saya hormati dari teman dari BTSP, dari ILC ya, hadir ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang dari PLK komunitas, LPK swasta, juga ada yang dari perhimpunan gereja hadir. Ada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka supervisi ya, katakanlah mungkin pembinaan gitu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suherman ya. Saya di bagian akreditasi lembagaan latihan Mbak Dia yang berusaha. Terus terang memang saya itu masih baru, jadi belum ada 1 bulan saya di lembaga latihan ini ya, bidang akreditasi. Sebelumnya saya di Biro Kepegawaian ya. Jadi pelayanannya itu lebih bersifat dari internal ya, seperti penerimaan CPNS, honorer, SK, mutasi dan lain sebagainya. Jadi pelayanannya itu lebih ke internal baik pusat maupun UPTP. Nah ini baru sekitar 3 minggu ini, jadi saya pindah ya, dari lantai 3 ke lantai 6 ya kita. Nah, kelembagaan pelatihan itu. Ya awalnya memang saya diperintah oleh pimpinan, Mas Herman tolong supervisi kata itu. Wah, saya belum menguasai, baca aja ibaratnya belum tuntas. Jadi sudah diberi tugas untuk supervisi. Ya. Nah ini bacanya belum selesai sebetulnya. Ya tadi sudah lah, karena memang ini sudah tugas ya.
Kalau saya tidak mau ini harus terjun begitu. Ya nanti insya Allah akan dibantu oleh Mbak Dia ya pertanyaan-pertanyaan. Saya yakin teman-teman beberapa komunitas LPK apalagi dari UPSI juga PTSP ini lebih menguasai hal seperti ini. Ketika ditugaskan Tempo, saya terus terang baru dengar juga ada Kabupaten Tempo, mohon maaf keterbatasan pengetahuan saya ya. Kalau Batanghari itu kan terkenal, Sungai Batanghari itu ternyata ada kabupatennya ya. Kabupaten Batanghari sering nanti ternyata ada juga Kabupaten Tebo. Dengar info ya, nanti 5 jam dari bandara Jambi. Betul. Kalau 5 jamnya di daerah itu kan tidak macet Pak ya. Jadi jauhnya luar biasa terasanya. Kalau di pusat itu dekat, tapi butuh waktu berjam-jam. Kalau di Jakarta gitu ya, karena macetnya, bukan karena jaraknya. Ya. Sebetulnya cuma 20 km, tapi bisa mengatur waktu berjam-jam karena faktor macet itu. Kalau di sini ya betul-betul jauh. Tapi alhamdulillah saya bisa berkumpul berjumpa secara terakhir dengan Bapak Ibu sekalian ya. Ya apalagi di sini dari beberapa komunitas kalau saya baca dari akhirnya itu banyak yang Ustaz dari mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan virus yang sedang melanda negara ini cepat berakhir. Saya sebenarnya takut juga di sebuah daerah harus pesawat dan lain-lain karena memang masih marak gitu ya. Kemarin itu tetangga saya ada yang kena juga. Di kantor juga kemarin ada 2 orang yang kena. Mudah-mudahan antigen yang saya pakai dari sana itu akurat. Mohon maaf bukan aku takuti ini. Iya. Tapi salah saya sudah divaksin 2 kali. Jadi itu bukan jaminan kata dokter seperti itu. Tapi setidaknya katanya meringankan seperti itu. Kalau untuk BLK komunitas izin sudah ini ya. Sudah izin semua ya, sudah ada izin ya. Berapa tuh BLK komunitas? Ada 9. Semuanya sudah izin ya. Sudah ada izin ya. Yang belum kamu punya kamu Pak? Belum. Iya, belum dengan teman nih Pak, kalau proses juga. Oh iya. Jadi masih proses. Iya, terus dengan anggota teman kami yang bendahara kami yang masih dengan kesibukan mandiri apa sendiri Pak. Oh iya. Iya. Belum bisa dapat sekarang. Iya. Dulu untuk bantuan BLK komunitas tahun berapa? 2020 juga Pak. Oh baru ya. Iya, baru. Iya. Terus untuk LPK, sudah ada izin semua ya? Sudah ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ya sekilas saja ya. Karena memang jaraknya ini lumayan jauh, nanti saya selesai dari sini langsung ke Jambi lagi besok karena mau naik pesawat itu jam 7 kali ya, jam 8 ya. Dari sini 5,5 hari perjalanan. Supaya besok itu tidak terburu-buru. Baik, lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar hukum daripada perizinan.
perizinan. Ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan. Juga PP Nomor 31 tahun 2006 ya. Ini tentang sistem kerja nasional. Juga ada PP Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Ada juga Permenaker Nomor 17 ya, tahun 2016 tentang tata cara perizinan pendaftaran LPK ya. Terus juga ada Permenaker Nomor 34 tahun 2016 tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja ya. Kalau perizinan itu pokoknya itu ada di Permenaker Nomor 17 tahun 2016. Tapi kalau akreditasi itu ada di Permenaker Nomor 34 tahun 2016 ya. Nah, akreditasi ini permennya sekarang sedang tahap revisi. Mudah-mudahan segera selesai ya. Terus juga ada PP Nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Terus lembaga pelatihan kerja ya. Ini Permen Nomor 17 tahun 2016 ya. Nah, ini untuk perizinan ya. Ini ada lembaga pelatihan kerja LPK swasta, ada LPK pemerintah ya. Juga ada LPK perusahaan ya. LPK itu izin ya, berarti ya. Izin LPK. Kalau LPK pemerintah, LPK perusahaan ini tanda daftar saja, ini seperti itu ya. Nah, LPK swasta ini dikelola oleh swasta yang berbadan hukum, menyelenggarakan pelatihan untuk umum ya. Ini wajib ya, memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab ya di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. Ini wajib memiliki izin. Kalau untuk LPK, ya kan kalau izin itu masih mengacu ke sini atau PTSP. Dinas ya harusnya ya. Dinas ya. Oh iya. Berarti kalau LPK sudah kalau di sudah didelegasikan ke PTSP ya. Kalau perintah komunitas masih di Disnaker berarti ya. Oke ya. Nah, terus LPK pemerintah dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, wajib mendaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang kerjaan kabupaten, kota, ya. Di sini UPTT, UPTD, ya. Contohnya seperti itu. Juga LPK perusahaan dikelola oleh perusahaan menjelang pelatihan untuk karyawannya, ya. Wajib mendaftar pada instansi yang bertanggung jawab ya di bidang ketenagakerjaan kabupaten maupun kota. Lanjut. Yaitu ini yang tadi ya, ini dasarnya ya. Permen 17 tahun 2016. Lanjut. Nah, ini proses perizinan LPK swasta ya. Nah, kalau ini ke Disnaker ya. Disnaker, tapi nanti kalau yang ke PTSP nanti bisa membantu nanti untuk pertanyaan ketika memang perizinan itu masuk ke PTSP. Nah, ini LPK ya mengajukan permohonan tertulis ya ke Disnaker kabupaten kota.
Nah, setelah mengajukan permohonan tertulis, nanti tim Disnaker ini menerjunkan ya, tim verifikasi, ya, menunjukkan tim verifikasi ke LPK. Jadi memverifikasi dokumen, ya, kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, ya. Jadi juga memverifikasi lapangan, ya, sarana dan prasarananya, ya. Jadi memverifikasi dokumen juga mengecek kesesuaian antara sarana dan prasarana terhadap LPK yang mengajukan izin LPK kepada Disnaker. Nah, terus tim verifikasi memverifikasi dokumen. Nah, terus untuk penerbitan dan penolakan ini biasanya kalau ditolak 1 hari kerja, kalau diizinkan atau diterima pun sama, ya, seperti itu. Dari pusat ke Disnaker provinsi juga ke Dirjen Bina Latas. Ya. Nah, proses perizinan LPK swasta ini untuk persyaratan yang harus dilampirkan, ya. Saya kira ini Bapak Ibu sudah, karena memang sudah ini ya, sudah berizin semua, sudah mengajukan, tentu untuk prosesnya ini Bapak Ibu lebih tahu, ya. Ini ada fotokopi akta pendirian seperti itu, data riwayat hidup penanggung jawab, terus ada fotokopi NPWP lembaga, juga fotokopi tanda bukti kependudukan sewa, ya, kalau sewa ada tanda buktinya juga. Ini 3 tahun minimal, ya, 3 tahun. Terus keterangan domisili, ya, keterangan domisili LPK tersebut di mana, ya, itu alamatnya juga harus komplit. Profil LPK, struktur organisasi dan uraian tugas. Struktur organisasinya harus jelas, ya. Nah, terus uraian tugas, misalkan ketua tugasnya apa, bendahara, sekretaris, dan juga yang membantu teknisnya uraian tugas itu tentu harus terinci dengan detail. Terus ada daerah, daftar dewan hidup untuk instruktur yang tersertifikasi dan tenaga pelatihan, ya. Instruktur orang yang mempunyai keahlian, ya, teknis dan juga dari metodologi, ya. Nah, terus tenaga pelatihan tentu orang yang mendukung, ya, terlaksananya pelatihan yang ada di LPK tersebut. Terus ada program kerja dan rencana biaya selama 3 tahun. Program kerjanya jelas, ya, itu harus dirinci, ya. Program PBK, pelatihan berbasis komputer, pelatihan berbasis kompetensi, ya, yang akan dilaksanakan oleh LPK tersebut. Kapasitas pelatihan per tahun. Kapasitas pelatihan per tahun. Nah, biasanya untuk pelatihan kalau di LPK itu berapa angkatan LPK? Nah, kalau 3 angkatan, 3 lah. berapa? 3 angkatan. 3 angkatan, ya. Nah, itu untuk pelatihan apa biasanya? Untuk office, kemudian desain grafis, digital marketing. Oh, iya, ya. Berarti programnya sudah ini, ya, banyak, ya. Nah, itu untuk 1 angkatan biasanya berapa bulan? 4 bulan, ya, 4 bulan. Dalam 1 tahun biasanya kapasitas peserta berapa? Mengeluarkan Tergantung ini sih Pak. Saya kan apalagi saat pandemi ini ya Pak. Kalau untuk sistem komputer itu biasanya ya alhamdulillah
untuk di tahun 2020 kami bisa mengeluarkan untuk yang office-nya aja Pak, aplikasi perkantoran itu 150 orang untuk tahun 2020. Iya, Untuk tahun 2021 sampai bulan ini ya terdaftar sudah 60 orang. 60 orang. Iya, iya. Kalau untuk segitu saya kira masih banyak. Karena memang kalau kemarin saya ke Jawa itu banyak juga yang off logika seperti itu. Tapi kalau masih ada peserta, saya kira itu di masa pandemi ini masih cukup bagus lah seperti itu. Kalau BLK komunitas sudah ada peserta untuk 2020 ya, dan 2020 ya. Kalau 2020 kemarin, kalau untuk BLK komunitas Alinaya itu 2 pelatihan, 2 paket pelatihan. Karena BLK komunitas itu melaksanakannya kalau ada paket dari diri Medan. Oh iya. Satu paket itu dia terdiri 16 orang. 16 orang. Jadi masih bantuan ya dari pusat. Untuk pelatihan apa? Bisa gratis. Bisa gratis dengan? Kami masih satu. Oh masih satu. Masih bergabung dengan fokus dan desain gratis. Iya iya. Untuk saat ini ya masih bantuan. Iya. Ya karena memang beberapa komunitas nanti ke depannya ya itu tentu memang endingnya itu kan untuk mandiri seperti itu. Makanya memang harus melakukan terobosan-terobosan ke depan bagaimana caranya supaya BLK itu tetap eksis. Kalau untuk selama ini kan masih disubsidi, masih dibantu, tapi pemerintah berharap nantinya mandiri seperti itu. Ya, jangan sampai ketika misalkan sudah berhenti untuk bantuan ini mandek, itu yang disayangkan ya, yang ditakutkan. Karena memang harus ada terobosan yang dilakukan oleh Ketua atau Kepala BLK, bagaimana caranya ke depan ini tetap stabil, tetap eksis sehingga dapat melatih masyarakat secara umum seperti itu. Jadi endingnya itu mandiri. Nah terus data sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan. Ya, sarana prasarana yaitu entah peralatan ya, yang sesuai dengan program pelatihannya. Kalau tadi desain grafis, kalau sarana apa? Biasa peralatan yang komputer. Selain itu Ya seperti mesin cetak ya. Lalu ada juga biasanya kan kalau desain itu dia lebih cenderung ke bagian sablon, kemudian percetakan ya Pak, dari bikin stempel gitu kan, dia lebih cenderung itu termasuk sarana ya, sarana yang digunakan ini harus sesuai ya. Jadi harus sesuai, jangan sampai sarana yang digunakan untuk desain grafis digunakan untuk tata kecantikan salon, itu nggak bisa ya, tidak sesuai. Jadi harus sesuai. Nah, terus prasarananya ya, bangunan dan lain-lain, ruang tamu, terus kantor ada kan ya, toilet dan lain-lain, prasarana. Jadi memang harus menunjang dengan program pelatihan yang dilaksanakan. Nah ini format penolakan pemberian izin ya, untuk surat dinas ya. Kalau dari PTSP, kopnya PTSP itu ya, PTSP.
Nah ini kabupaten, kota, jalan, nomor perihal penolakan permohonan izin lembaga pelatihan kerja. Nah, ini format penolakan, ya. Nah di sini pun harus disebutkan juga, ya, kenapa ditolak. Di sini harus disebutkan oleh dinas, ya, sebab-sebab penolakan. Ini format penerbitan izin LPK. Surat, ya, biasa keputusan Kepala Dinas nomor tentang izin pelatihan kerja. Nah, terus menetapkan, memutuskan di sini, ya, memberikan izin kepada LPK, nama lembaga, nomor registrasi yang dikeluarkan oleh dinas, ya, alamat, penanggung jawab siapa, program pelatihannya apa saja. LPK itu dapat menerbitkan sertifikat pelatihan dan seterusnya. Nah ini contoh surat izin penyelenggaraan pelatihan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram, Dinas Tenaga Kerja. Contohnya seperti ini, ya, nama lembaga LPK. Nah, terus jenis program pelatihan. Nah di situ disebutkan, nanti ada, ya, di surat izinnya. Nah ini untuk contoh dinas tenaga modal dan pelayanan terpadu satu pintu, SP seperti ini, ya, seperti ini, ya. Lanjut. Nah terus ketika ada perubahan, ya, baik itu penanggung jawab maupun alamat LPK, nah ini harus lapor, ya, harus lapor ke dinas terkait, ya, ke Disnaker. Nah selama ini ada perubahan, Pak? Ada belum yang pernah perubahan baik itu pimpinan maupun domisili alamat? Belum ada, ya. Nah, nanti ketika misalkan ya katakan namanya dari dinas dari Tepo mau pindah ke mana, nah itu nanti harus lapor ke dinas setempat. Nah, terus persyaratan perubahan penanggung jawabnya. Yang pertama, penanggung jawabnya ini berubah. Misalkan katakanlah meninggal dunia seperti itu. Nah ini harus lapor. Pertama, persyaratannya ini fotokopi izin LPK yang masih berlaku. Terus fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan, ya. Nah terus juga ada pas foto penanggung jawab. Itu untuk persyaratan perubahan penanggung jawab, ya. Atau persyaratan perubahan alamat, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Ada perubahan alamat, fotokopi izin LPK yang masih berlaku, fotokopi tanda bukti kependidikan tahun sewa kurang lebih 3 tahun, ya. Ada keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang, ya, bisa misalkan kelurahan, gitu, ya, kecamatan. Lanjut. Nah ini penerbitan izin perubahan LPK seperti ini, ya, memutuskan dan harusnya ketentuan nomor 1 berbunyi sebagai berikut, ya. Silakan duduk. Memberikan izin LPK kepada, ya, nama lembaga, nomor registrasi, ya, alamat semulanya di mana. Ini menjadi berarti alamat yang baru, ya. Nah terus penanggung jawab semula siapa, ya. Terus menjadi, ya, yang barunya siapa. Nah, terus program pelatihan kerja. Kalau misalkan ada tambahan, silakan itu diajukan, ya, program tambahannya. Lanjut. Nah ini proses penambahan program pelatihan kerja LPKS, ya.
dari RPK mengajukan permohonan tertulis kepada Disnaker Kabupaten Kota. Nah, terus nanti Disnaker akan menentukan tim verifikasi. Nah, ini kalau misalkan kita lakukan 1 hari masa kerja, kalau diterima ini 1 hari masa kerja.